Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sari Amalia, NIM 2018-31067. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang proposal bisnis manajemen teknik. Yang akan kita bahas yaitu pertama, proposal bisnis gantungan kunci akrilik. Yang kedua, startup Elevenia. Yang ketiga yaitu perbandingan antara proposal bisnis gantungan kunci akrilik milik saya dan startup Elevenia. Yang pertama yaitu proposal bisnis gantungan kunci akrilik. Bab pertama yaitu pendahuluan. Hiasan merupakan suatu yang dapat mempercantik barang yang lain atau benda lain. Hal itu berarti ada keterkaitan antara benda yang satu dengan benda yang lain, dan sangat jelas terlihat bila kita lihat misalnya tas. Pastinya dapat lebih menarik jika kita memberikan hiasan seperti gantungan kunci pada resletingnya. Hiasan seperti gantungan juga dapat dipakai sebagai gantungan kunci. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu pertama, untuk mengetahui alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang kedua, mengetahui cara pembuatannya. Yang ketiga, mengetahui bagaimana hasil akhirnya. Yang keempat, yaitu mengetahui siapa saja sasarannya. Yang kelima, sebagai motivasi bagi pembaca dan penulis untuk berkarya. Yang keenam, yaitu menciptakan suatu karya yang mempunyai nilai jual. Dan yang terakhir, yaitu dapat dijadikan motivasi kegiatan yang positif dan menghasilkan uang. Yang kedua yaitu profil usaha. Nah, nama perusahaan kami yaitu PT Biholik Jaya. Alamat perusahaan yaitu Jalan Kebun Bunga KM 9 Palembang. Untuk pendirinya sendiri yaitu bernama Ida Sari Amalia. Alamatnya Jalan Haji Mali nomor 37. Lalu, gantungan kunci akrilik ini merupakan aplikasi berbasis Android dan iOS yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli gantungan kunci secara online. Visi dan misi kami yaitu visi menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Misi kami yaitu menggunakan bahan baku yang baik dan bermutu tinggi, menggunakan tenaga kerja yang handal dan profesional, menggunakan peralatan yang aman, menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau konsumen, memuaskan konsumen dengan menciptakan produk-produk yang baru di kalangan masyarakat. Selanjutnya bab 3, deskripsi usaha. Yang pertama yaitu produk. Gantungan kunci akrilik ini merupakan aplikasi berbasis Android dan iOS yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli gantungan secara online. Yang kedua yaitu target konsumen. Gantungan kunci pada umumnya sangat disukai oleh masyarakat, terutama anak-anak berusia muda hingga orang tua, sehingga penentuan lokasi pemasaran mudah untuk ditentukan. Sebagai contoh, kami dapat mendistribusikan pada toko-toko souvenir ataupun dapat memasarkannya sendiri dengan membuka lapak di tempat umum yang sering dikunjungi, seperti berjualan di tempat Car Free Day pada hari Minggu. Yang ketiga yaitu partnership. Partnership dapat dimaknai sebagai satu bentuk kerja antara dua belah pihak atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu. Bab 4 yaitu pemasaran. Sasaran pasar yaitu perusahaan kami adalah perusahaan bidang industri yang memasarkan pernak-pernik berupa aksesoris yang berkualitas dan disegani masyarakat. Sasaran pemasaran kami yaitu seluruh masyarakat, khususnya daerah tempat perusahaan kami, yaitu daerah Jalan Kebun Bunga KM 59. Gantungan kunci bisa untuk remaja ataupun berbagai kalangan masyarakat yang menginginkannya. Untuk menarik konsumen, perusahaan kami juga menerima pemesanan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Misalnya,
gantungan kunci dengan nama konsumen atau sering disebut dengan custom. Yang kedua yaitu potensi. Pasar produksi dalam perusahaan kami cukup besar, yaitu sekitar kurang lebih 300 buah per hari. Penjualan produk kami dipasarkan di toko-toko terdekat atau masyarakat sekitar maupun online. Tak jarang pula perusahaan kami melakukan survei atau kunjungan ke tempat-tempat wisata untuk dapat menambah omset penjualan produk kami. Potensi pasar yang kami miliki cukup besar karena didukung oleh sasaran pasar kami, yaitu para remaja dan anak-anak serta tren mode yang semakin menarik. Selanjutnya, kami akan membahas SWOT atau kekuatan. Kekuatan yang dapat mendukung untuk mencapai sasaran usaha atau strength. Membuka toko aksesoris tidak akan mengalami kerugian yang besar seandainya usaha tersebut tidak berjalan, karena di sini modal pemilik diinvestasikan dalam bentuk cairan akrilik. Jadi seandainya produk tidak laku, produk tersebut bisa dijual ke tempat lain. Selanjutnya W atau kelemahan. Cukup sulit mendapatkan karyawan yang dapat menjadi karyawan di perusahaan kami. Harus mempunyai keinginan yang kuat serta keuletan dan ketalentaan. Banyaknya pesaing yang beroperasi di daerah lain namun sudah cukup terkenal. Jika tidak kreatif dan tidak berusaha mencari model-model aksesoris yang baru, maka kami dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Selanjutnya O atau peluang. Peluang terbesar dari perusahaan kami terletak pada peminat atau konsumen dan kestrategisan letak usaha kami dan memberikan keuntungan yang maksimal. Permintaan pasar yang meningkatkan pada perayaan hari-hari tertentu. Dan yang terakhir yaitu T. Hal-hal yang dapat mengancam dan membahayakan kegiatan usaha atau threat, yaitu banyaknya jenis usaha yang sama sebagai pesaing kami. Lalu kita akan membahas penerapan POAC. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Planning awal yang akan disusun dan dirumuskan antara lain adalah penentuan lokasi, distributor bahan baku, modal awal, strategi pemasaran, hingga penentuan target pasar atau lokasi penjualan yang potensial. Yaitu yang pertama, penentuan lokasi usaha. Lokasi penempatan usaha ditentukan berdasarkan prediksi dari potensi wilayah yang dipilih terhadap keadaan produk. Karena produk yang akan dikembangkan berjenis gantungan kunci akrilik, maka lokasi penjualan setidaknya dekat dengan keramaian atau didominasi anak muda. Maka lokasi yang pas antara lain adalah lingkungan kampus, daerah keramaian, lalu lintas yang padat, tempat-tempat tongkrongan anak muda, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu distributor bahan baku. Setelah penentuan lokasi ditetapkan, selanjutnya yaitu mencari pemasok atau distributor bahan baku pembuatan gantungan kunci akrilik. Setelah ditentukan, maka perusahaan segera membentuk kerjasama bisnis dengan manajemen pemasok, mulai dari jangka waktu, harga, aturan, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang disetujui kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu perencanaan produksi. Penerapan POAC bagian planning selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Setelah lokasi usaha dan bahan baku ditentukan, maka proses produksi segera dijalankan. Dalam prakteknya, perusahaan memerlukan yang namanya sumber daya manusia berupa tenaga kerja. Tenaga kerja yang direkrut dipilih berdasarkan kesepakatan internal perusahaan, termasuk di dalamnya menentukan bagian-bagian mana saja yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat yaitu perawatan peralatan. Perawatan produksi yang telah ditentukan akan mengalami kerusakan ataupun jam maintenance berkala. Maka manajemen harus menunjuk orang atau sekelompok orang yang diberikan tugas memantau serta melakukan penyervisan terhadap peralatan. Yang kelima yaitu pemasaran. Tugas manajemen marketing antara lain adalah melakukan riset pasar, melakukan pemasaran, mendapatkan pelayanan pertama atau setia, serta memantau para kompetitor usaha dalam pasar yang sama.
Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Dalam penyusunan struktur organisasi, manajer atau pemilik usaha akan menunjukkan beberapa orang untuk mengepalai setiap manajemen yang ada, serta memberikan tugas dari masing-masing tersebut. Maka, hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama yaitu pemilik usaha. Pemilik usaha yaitu tugas-tugasnya memutuskan dan menetapkan segala bentuk peraturan kebijakan tertinggi yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diraih badan usaha. Yang ketiga, mengembangkan segala bentuk sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran dari kekayaan usaha. Yang keempat, paling berhak menerima dan memberhentikan tenaga kerja. Yang kedua yaitu bendahara. Tugas bendahara di sini yaitu mengelola seluruh kegiatan yang mencangkup persoalan keuangan perusahaan. Yang kedua, menginput pemasukan dan pengeluaran perusahaan pada tiap-tiap periode tertentu. Yang ketiga, membuat jurnal keuangan laba rugi, neraca saldo, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, menyusun budget perusahaan per periode. Selanjutnya, sekretaris. Sekretaris di sini bertugas untuk menyusun segala jadwal rapat dan pertemuan kerjasama, mencatat hasil kesepakatan, dan mengumpulkan data segala elemen yang terkait dengan usaha. Yang keempat yaitu divisi marketing. Divisi marketing di sini bertugas melakukan setiap kegiatan yang bertema pemasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam prakteknya, divisi marketing sendiri akan diberi 2 jalur tugas, yaitu promosi ke lapangan dan secara online. 3. Pelaksanaan atau accounting. Pada praktek accounting ini, peran yang paling besar dipegang oleh pemilik usaha. Segala peraturan dan kendali pelaksanaan dipegang oleh pemilik. Dalam proses perjalanan usaha, dibuatlah beberapa peraturan yang harus dipatuhi sebagai sistem operasi prosedur atau SOP bisnis. Aturan-aturan tersebut antara lain yaitu tidak boleh datang terlambat, jika memungkinkan, kabarkan terlebih dahulu dan sampaikan alasan yang jelas. Yang kedua yaitu setiap orang di CV ini harus saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, menghargai antar jabatan. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan adanya sara, rasis, dan pelecehan dalam bentuk apapun. Adapun fungsi accounting dalam pembentukan peraturan pelaksanaan ini adalah dalam rangka mewujudkan kinerja anggota tiap elemen agar tetap berada pada jalur rencana dalam mencapai visi, misi, dan tujuan usaha. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Pengertian controlling adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan kepada manajemen tiap visi dalam mengendalikan segala kegiatan yang berlangsung. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak sepenuhnya dikontrol oleh kepala, namun tetap kembali pada para pekerja itu sendiri sebagai sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu bab 5 metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap produksi. Pelaksanaan dalam tahap produksi ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama yaitu penerimaan pesanan. Pada awal adalah penerimaan pesanan gantungan kunci. Ini merupakan salah satu bagian dari awal produksi karena bisnis ini berproduksi berdasarkan pemesanan. Yang kedua yaitu proses negosiasi harga pada tahap ini. Di sini konsumen bisa negosiasi harga apabila pesanan yang dipesan dalam jumlah banyak. Yang ketiga yaitu pembuatan gantungan kunci pada tahap ini. Proses pembuatan dilakukan pada tempat usaha yang sudah ada dengan kami memberikan atau mengirimkan desain yang sudah kami buat sesuai pesanan kepada pihak toko. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pemasaran.
Kami memiliki beberapa strategi pemasaran yang terdiri dari 4 elemen: product, price, place, dan promotion. Berikut penjelasan dari masing-masing elemen tersebut. Yang pertama, produk atau produk yang kami buat merupakan produk yang sudah ada dalam masyarakat. Akan tetapi yang membedakan adalah aneka atau macam gantungan kunci yang dibuat berdasarkan pesanan dan juga berdasarkan hasil. Misalnya, kado buat Valentine, Natal, dan Tahun Baru. Kami juga selalu membuat inovasi-inovasi lewat media sosial agar konsumen tidak bosan dengan barang yang ditunjukkan. Yang kedua yaitu price. Kami berusaha memberikan harga yang relatif murah agar bisa oleh masyarakat, terutama menengah ke bawah, dan sesuai dengan kantong anak remaja serta sesuai peminat konsumen barang-barang yang dipesan. Oleh karena itu, kami mencari supplier yang mampu mensuplai bahan baku dengan harga yang benar-benar murah. Yang ketiga yaitu place dan promotion. Di sini kami memilih tempat yang mudah dijangkau oleh banyak orang sehingga mudah diketahui dan dikenal oleh banyak orang. Karena kami masih pemula dan modal yang kami kumpulkan sangatlah kecil, dan ini merupakan salah satu masalah yang kami hadapi, yaitu dalam segi promosi yang membutuhkan banyak biaya. Selanjutnya yaitu bab 6, operasional. Nah, di sini adalah tahap-tahap bagaimana konsumen ingin beli barang di perusahaan kami. Yaitu konsumen memilih barangnya sendiri di Instagram bisa, di media sosial kami bisa. Selanjutnya, setelah konsumen telah memilih barang dan melakukan pembayaran, paket akan dikemas oleh kami sesuai pemesanan konsumen. Selanjutnya tahap 3 yaitu pengawasan. Pengawasan di sini yaitu konsumen dapat melihat jadwal pengemasan kami, semisal 2 hari dikemas, selanjutnya akan dikirim, seperti itu. Yang keempat yaitu pengiriman. Pengiriman di sini kami akan mengirim barang tersebut ke konsumen sesuai dengan alamat yang telah tertera. Yang kelima yaitu penilaian konsumen. Penilaian konsumen di sini setelah barang telah tiba di rumahnya, konsumen bisa memberi feedback ke kami dengan cara penilaian konsumen. Selanjutnya startup Elevenia. Elevenia adalah situs belanja online dengan konsep open marketplace nomor 23 di Indonesia yang memberikan kemudahan dan keamanan berbelanja. Situs ini menerapkan berbagai macam produk untuk pencinta belanja online. Marketplace sendiri lebih nyaman untuk dipakai, di mana seorang pembeli dapat mencari barang dari satu toko ke toko lainnya, berbeda dengan e-commerce yang hanya dapat membeli barang hanya dari satu toko. Situs ini menawarkan berbagai macam produk yang terbagi dalam 8 kategori, antara lain fashion, beauty atau health, kids, garden, gadget, elektronik, sport, food. Elevenia ini memanjakan pembelinya dengan menyajikan lebih dari 1.000 penjual barang. Elevenia membuktikan dapat bersaing dengan e-commerce lain dan marketplace lainnya, yaitu dengan omset yang sangat besar. Jika tampilan toko lainnya terlihat biasa saja, maka berbeda dari yang lainnya, Elevenia lebih berwarna tampilannya dibandingkan dengan toko online lainnya. Situs belanja online yang memiliki URL lengkap www.elevenia.co.id ini didirikan oleh James Lee, CEO Elevenia. Ini menuturkan saat ini Elevenia memiliki 4,2 juta pengunjung unik setiap bulannya. Pembahasan yaitu layanan. Layanan yang disediakan Elevenia ini tidak hanya melalui perangkat desktop. Elevenia juga bisa diakses melalui mobile application yang sudah tersedia di Google Play untuk pengguna Android dan juga di
Apple Store untuk pengguna iOS. Hal ini yang menarik dari Elevenia adalah fasilitas dan pelayanan yang mereka berikan kepada para seller. Fasilitas yang Elevenia berikan diantaranya adalah sesi edukasi melalui program training dan seminar secara rutin serta fasilitas foto studio. Mereka juga dapat konsultasi langsung dengan tim CRO atau Customer Relationship Office melalui sellerzone.elevenia.co.id. Seller pun dapat mendownload tutorial dan referensi dan reservasi training dan foto studio. Hingga 2015 tercatat lebih dari 5.000 seller sudah menggunakan fasilitas ini. Lokasi seller zona pun tidak hanya di satu tempat. Elevenia memiliki 3 lokasi seller zona, yaitu di Mangga 2, Tanah Abang, dan Plaza 89. Selain memberikan kemudahan untuk para seller, Elevenia juga tidak lupa memberikan penawaran menarik untuk para membernya. Di Elevenia ada satu penawaran khusus setiap tanggal 11 bernama Elevenia Day. Promo ini memberikan 11% untuk semua produk. Inilah salah satu cara Elevenia membahagiakan para membernya. Di Elevenia juga ada gratis voucher 1 juta untuk pembeli mereka. Dan saat ini ada juga voucher hingga mencapai nilai 3 juta. Lanjut yaitu jenis produk yang dijualnya. Banyak sekali produk yang dijual oleh Elevenia, antara lain yaitu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kantor, kebutuhan fotografi atau videografi, kebutuhan kerajinan tangan, kebutuhan sekolah, kebutuhan hobi, kebutuhan elektronik, dan kebutuhan otomotif. Yang ketiga yaitu teknologi yang dipakai. Fitur keamanan Elevenia Verified Seller digunakan untuk memverifikasi sebuah penjual, di mana sebuah penjual ini apakah benar menjual sebuah barangnya atau hanya untuk menipu. Karena zaman sekarang kan sudah banyak orang menipu secara pintar ya. Selanjutnya yaitu online delivery tracking. Berperan sebagai pelacak sebuah barang. Ketika pembeli cemas akan barangnya belum sampai, maka dapat dicek melalui fitur. Yang ketiga yaitu customer support, yaitu sebuah pelayanan 24 jam yang dimana dapat menerima sebuah masukan, kritikan, atau keluhan seorang customer. Operasional Elevenia sendiri yaitu yang pertama, buyer melakukan transaksi di Elevenia. Yang kedua yaitu setelah transaksi di Elevenia akan memberikan notifikasi kepada seller atas transaksi yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu setelah ada pemberitahuan dari Elevenia, penjual mengirimkan barang kepada buyer. Yang keempat, setelah menerima barang, buyer melakukan konfirmasi ke Elevenia. Yang kelima, setelah menerima konfirmasi, Elevenia melakukan pencairan dana kepada seller. Seperti itu operasionalnya. Selanjutnya, SWOT Elevenia sendiri. S atau kelebihan. Pilihan produk melimpah, dan karena banyaknya seller, Elevenia bisa memudahkan mengkompresi harga sebelum benar-benar membeli suatu produk. Banyak promo dan voucher diskon, atau baik voucher diskon produk atau pengiriman. Cukup membantu sekali karena bisa mendapatkan barang yang lebih mudah dibandingkan harga normal atau dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Layanan holding problem yang sigap. Selanjutnya W atau kelemahan. Voucher diskon yang value-nya cukup kecil atau dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Misalnya potongan 20.000 tiap belanja minimal 400.000, potongan 5% untuk belanja minimal 1 juta. Tidak ada target waktu pengiriman barang oleh seller. Dalam hal ini, seller bisa sukanya mengirim barang ke konsumen
Sedangkan konsumen hanya bisa harap-harap cemas apakah barangnya akan dikirim seller atau tidak. Selanjutnya, seller dengan rekomendasi level pelayanan terbaik belum tentu sesuai. Selanjutnya yaitu O. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lebih banyak pilihan produk dan jasa. Selanjutnya harga lebih murah. Selanjutnya pengiriman atau penyampaian segera, ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, wahana komunitas elektronik, personalisasi, dan yang terakhir yaitu tidak dikenakan pajak penjualan. T. Yaitu ancaman. Saat pemesanan tiba-tiba barang yang dipesan sudah habis stok, lalu banyak pembeli yang belum melakukan pembayaran sampai di batas jatuh tempo pembayaran, lalu harga tidak stabil, dan yang terakhir aplikasi mobile atau website bisa terjadi error. Nah, kita akan membahas perbandingan antara profil usaha saya dan situs Elevenia sendiri. Yang pertama yaitu dari profil usaha. Situs Elevenia sendiri ini menawarkan berbagai macam produk untuk pencinta belanja online. Marketplace sendiri lebih nyaman untuk dipakai, di mana seorang pembeli dapat mencari barang dari satu toko ke toko lainnya. Berbeda dengan e-commerce lainnya yang hanya dapat membeli barang hanya dari satu toko. Nah, untuk Biholic sendiri hanya dapat membeli barang dari satu toko dan satu produk, yaitu gantungan kunci akrilik itu sendiri. Produknya hanya satu, yaitu gantungan kunci akrilik. Lanjut, jenis produk yang dijual. Di Elevenia sendiri, produknya seperti produk yang dijual di Elevenia sendiri yaitu seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kantor, kebutuhan fotografi atau videografi, kebutuhan sekolah, kebutuhan hobi, kebutuhan elektronik, dan kebutuhan otomotif lain-lainnya. Sedangkan di perusahaan kami yaitu Biholic sendiri termasuk ke kategori kebutuhan hobi bagi pencinta gantungan kunci. Lalu sistem pembayaran. Sistem pembayaran pada Elevenia menggunakan sistem pembayaran Rekber, yang dimana Elevenia menjadi orang ketiga dalam metode pembayaran ini untuk mencegah terjadi penipuan dalam pembelian barang. Nah, di perusahaan kami sendiri, Biholic, kurang lebih sama untuk sistem pembayaran, yaitu vintage atau financial technology. Era digital berdampak pada sebuah aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam pembayaran yaitu dengan menggunakan uang elektronik. Contoh produk vintage adalah PayPal, MoneyGame, Token, eMoney, BluePay, GoPay, GrabPay, OVO, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari Elevenia sendiri yaitu kelebihannya yaitu pilihan produk melimpah, dan karena banyaknya seller kita bisa mudah mengkomparasi harga sebelum benar-benar membeli produk. Banyak promo dan voucher diskon, layanan holding problem yang sigap. Lalu kekurangan dari Elevenia sendiri yaitu voucher diskon yang value-nya cukup kecil dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Lalu tidak ada target waktu pengiriman barang oleh seller. Dan yang terakhir yaitu seller dengan rekomendasi level pelayanan terbaik belum tentu sesuai. Selanjutnya untuk perusahaan kami sendiri yaitu Biholic, kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya banyak promo dan voucher diskon, baik voucher diskon produk atau pengirimannya. Kekurangannya yaitu potongan voucher tidak banyak dan terbatas. Yang
Yang kedua yaitu kekurangannya pilihan produk tidak melimpah karena hanya menjual satu produk yaitu gantungan kunci akrilik. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri dari Elevenia yaitu pilihan produk melimpah. Kita bisa memilih apa saja yang kita mau, semua ada. Layanan holding problem yang sigap, banyak promo dan voucher diskon, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lebih banyak pilihan produk dan jasa, harga lebih murah, pengiriman atau penyampaian segera. Saat pemesanan tiba-tiba barang yang dipesan sudah habis stok. Banyak pembeli yang belum melakukan pembayaran sampai batas jatuh tempo pembayaran. Harga tidak stabil, aplikasi mobile atau website bisa saja terjadi error. Selanjutnya untuk Biholic, yaitu membuka toko aksesoris tidak akan mengalami kerugian besar seandainya usaha tersebut tidak berjalan, karena di sini modal pemilik diinvestasikan dalam bentuk cairan akrilik. Jadi seandainya produk tidak laku, produk tersebut bisa dijual kembali ke tempat lain. Banyaknya pesaing yang beroperasi di daerah lain namun sudah cukup terkenal. Lalu peluang terbesar dari perusahaan kami terletak pada peminat atau konsumen dan kestrategisan letak usaha kami. Dan yang terakhir yaitu banyaknya jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Lalu inovasi apa yang Elevenia sendiri akan berikan, yaitu memperbarui mobile atau website karena bisa terjadi error. Nah, karena sering terjadi error di website atau mobile Elevenia sendiri, jadi Elevenia sendiri akan memperbaharui mobile atau website tersebut. Nah, untuk di Biholic sendiri, produk gantungan kunci selama ini belum ada yang menarik dan yang memberi kepuasan pada konsumen. Dengan demikian, produk ini memiliki peluang yang baik karena berbeda pada tiap konsumen dan dapat menjadi suatu identitas bagi konsumen tersebut. Sebagai gantungan kunci tersebut bisa di-custom oleh konsumen sehingga membuat konsumen merasakan kepuasan tersendiri. Nah, jadi inovasi yang akan diberikan oleh Biholic sendiri yaitu konsumen di sini bisa custom sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga konsumen merasakan kepuasan tersendiri karena sesuai dengan custom mereka sendiri. Lanjut dengan target pemasaran. Nah, target pemasaran dari Elevenia sendiri yaitu produk yang dijual di Elevenia biasanya semuanya adalah kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kebutuhan sehari-hari, kantor, segala macam itu ada semua di Elevenia. Nah, maka dari itu sasarannya adalah semua umur untuk Elevenia sendiri. Selanjutnya di Biholic, biasanya sasaran para penjual gantungan kunci adalah para remaja. Kenapa remaja? Karena remaja atau anak muda, khususnya perempuan, suka melihat atau membeli benda yang terlihat menarik dan lucu di mata mereka. Oleh karena itu, gantungan kunci dibuat oleh penjual semenarik mungkin agar banyak orang yang membeli, khususnya anak remaja. Dan harga yang dipasang pun tidak terlalu mahal dan tidak jauh atau dicocokkan dengan kantong pelajar dan bisa dibilang tergolong mudah. Nah, untuk Biholic sendiri di sini lebih tertuju ke para remaja karena biasanya remaja itu terkhusus perempuan suka melihat dan membeli barang benda yang menurut mereka menarik dan lucu. Untuk harga sendiri dipasang tidak terlalu mahal dan tidak jauh atau dicocok dengan kantong pelajar. Seperti itu kurang lebih dari perbandingan perusahaan Elevenia dan perusahaan Biholic saya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.